semuanya, kembali lagi di channel saya Hendrik98. Di video kali ini kita akan membuat satu program yang bernama Form Validation. Form Validation adalah proses di mana browser atau web server akan memeriksa data yang diinputkan lewat formulir dalam format yang benar dan dalam batasan yang ditetapkan. Validasi yang dilakukan di browser disebut client-side validation, sedangkan di server disebut dengan server validation. Mungkin pengertiannya seperti itu untuk program yang akan kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Nah, seperti biasa, yang pertama kali kalian siapkan adalah HTML. Kita pakai HTML5. Nah, untuk programnya nanti kita masih menggunakan beberapa tag HTML seperti formulir dan beberapa atribut-atribut di dalamnya. Nah, untuk atribut di dalamnya nanti saya akan menjelaskan di akhir atau saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama kalian perlu siapkan itu adalah heading di sini adalah untuk judul programnya. Ini opsional, kalian bisa tulis atau enggak masalah, tapi di sini saya akan menulisnya sebagai judulnya misalnya adalah Form Validation. Oke, seperti ini. Nah, di bawahnya saya ingin membuat HR ini tag adalah HTML yang berfungsi untuk menampilkan garis horizontal dari kiri ke bawah mengikuti orientasi dari perangkat yang kalian gunakan. Di sini saya akan membuat programnya sampai selesai. Jadi setelah selesai saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir di akhir pembuatan. Nah, oke teman-teman, di sini sudah jadi ya untuk program form validation ya. Jadi pertama saya jelaskan satu persatu dari yang paling awal. Di sini ada tag form ya, karena ini programnya bernama form validation, jadi tag dasarnya adalah kita pakai form. Yang pertama itu kita inputkan nama ya. Tapi sebelum itu mungkin kita coba lihat di web browser apakah bisa berjalan programnya dengan sempurna. Nah, kurang lebih seperti inilah programnya teman-teman. Yang pertama ini ada nama. Untuk input nama ini kita menggunakan tag input, di dalamnya ada ID nama dan tipe dari inputan ini ya berbentuk teks ya. Nah, untuk selanjutnya adalah atribut dari tag input, itu namanya required. Required itu digunakan sebagai isyarat bahwa input bertipe teks ini dengan identitas nama harus diisi, tidak boleh kosong ya. Jadi kalau saja ini kosong berarti maksudnya gini teman-teman. Jadi misalnya ini ada input nama ya. Nah, ketika diisi dengan nomor, maka dia akan menunjukkan pesan kesalahan error. Nah, coba kita analisis di sini. Jadi input ini jika dia itu tidak diisi dengan yang sesuai tipenya, maka dia akan menunjukkan error. Kemudian di bawahnya ini ada alamat. Nah, untuk alamat kita pakai tag area. Ini tag area itu seperti ini ya teman-teman, ada persegi panjang yang seperti hampir sama dengan input, cuma dia ada batasan-batasan tertentu di dalam atributnya. Sebagai contoh, di sini ada ID atau identitasnya alamat, tipenya berbentuk tag, required harus diisi dengan tipenya ya, jadi harus diisi dengan tipe tag. Dan untuk row ini misalnya panjang ke
harusnya lebar ya, lebar dari tag area ini hanya 5, dan kemudian untuk kolomnya ini 30, dan kemudian di akhirannya ini ada BR untuk mengganti baris. Nah, di sini ada juga nomor telepon. Nomor telepon ini kita setel ID-nya ada telepon, tipenya masih berbentuk tag ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini seperti inilah. Nah, jadi semua formulir di sini harus diisi dengan semestinya ya, harus diisi sampai atas ke bawah atau minimalnya sampai lengkap. Untuk panjang minimalnya untuk formulir report ini berjumlah 8 karakter. Nah, pattern di sini untuk menunjukkan apa itu namanya ya, input yang diisi itu seperti apa. Jadi misalnya ini ada plus 62 dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ada juga alamat email. Ini untuk input alamat email di dalamnya ya. Ada ID email dan tipe ini email. Nah, dan yang terakhir ini ada umur. Nah, umur ini tipenya number ya. Untuk panjang minimalnya itu diisi dengan 1 angka. Ya, hanya 1 seperti ini ya. Tipenya bertipe number. Oke. Setelah itu saya coba akan menginputkan data-data pribadi lah istilahnya. Oke, kita masukkan namanya misalnya adalah nama saya sendiri. Nah, untuk alamat ini misalnya kita ada di Jawa Timur lah. Oke, Jawa Timur. Nah, di bawahnya ada nomor telepon. Ini misalnya ada ini harusnya plus 62 ini. Plus 62. Misalnya 54777 dan 999 seperti ini. Nah, alamat email misalnya adalah helloworld@gmail.com. Nah, ini ada salah satu huruf, hello.gmail.com. Nah, umur misalnya ada 16. Ini kepanjangan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah terisi semua seperti ini, coba saya akan kirim dia ke web browser apakah yang terjadi, dan nah, otomatis ini programnya berjalan dengan semestinya ya, sesuai yang kita harapkan. Tidak ada error sama sekali. Nah, kalau kalian mengirim ke web browser ada error, mungkin ada salah satu input yang di sini kurang lengkap atau tidak sesuai isiannya ya teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja program yang kita buat pada pertemuan kali ini, yaitu tentang form validation atau formulir validasi. Ya itulah pokoknya. Nah, singkatnya seperti tidak terlalu panjang ya, cukup ya segini aja lah. Nah, jika ada pertanyaan ataupun yang lain bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.